frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be. Halo guys, video kali ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan bimbingan dosen pengampu Bapak Dr. Bonaraja Purba, MSI, dan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Sinta Sari Uli Purba dengan NIM 7183141035. Perkenalkan, nama saya Delphi Lubis dengan NIM 7183141041. Hai, perkenalkan, nama saya Lukartina Situmorang dengan NIM 183341012. Perkenalkan, nama saya Cynthia Damayanti Proginting, NIM 71831141040. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be. Kita masuk ke materi yang pertama. Hai, saya Delphi. Kita akan membahas mengenai ilmu ekonomi dan pengelolaan lingkungan. Kita mulai dari pengertian. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Latin yaitu oikonomia. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Sehingga, secara sederhana, ekonomi diartikan sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga dalam upaya memenuhi kebutuhan. Hubungan ilmu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha untuk melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Menurut Emil Salim, pada tahun 1990, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, economical viable, yaitu pembangunan ekonomi yang dinamis. Yang kedua, social political acceptable and cultural sensitive, yaitu pembangunan yang secara sosial politik dapat diterima serta peka terhadap aspek-aspek budaya. Yang ketiga, environmental friendly, yaitu ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar utama yang saling berkesinambungan. Di antaranya yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan menstrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. Yang kedua, keberlanjutan sosial, yaitu untuk menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan, yaitu untuk menjaga tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission. Hai, saya Lukartina Situmorang. Saya akan membahas tentang 3 kriteria pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah tidak ada pemborosan sumber daya alam. Yang kedua adalah tidak ada polusi dan dampak lingkungan. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan usable resources. Kemudian saya akan membahas tentang pengelolaan lingkungan terdiri dari 4. Yang pertama, pemilihan lahan. Yang kedua, ruang terbuka hijau atau RTH. Yang ketiga, konsep zonasi kota yang tidak hemat energi. Yang keempat, landscape arsitektur hemat energi. Hai, saya Lukartina Situmorang. Saya akan membahas tentang terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengelolaan lingkungan, yaitu Yang pertama, pemilihan lahan. Proses pertama dalam pembangunan lingkungan binaan saat lahan belum tersedia adalah mencari lahan yang belum sesuai dengan peruntukan. Sebagai contoh, untuk mendirikan pembangunan untuk fungsi perniagaan, tentulah memilih proyek seyogianya mencari lahan-lahan yang memang diperuntukkan untuk fungsi tersebut.
Yang kedua, ruang terbuka hijau atau RTH. Keberadaan RTH sangatlah penting bila ditinjau dari aspek penghematan energi, dan setiap bangunan dilingkupi RTH. Bangunan yang saling berdampingan tidak akan berada pada posisi yang terlalu rapat, sehingga memungkinkan adanya aliran udara yang mencukupi, masuknya sinar matahari langsung atau sinar dari kubah langit, adanya cukup area untuk peneduh, adanya penempatan pohonan peneduh dan sebagainya. 3. Konsep zonasi kota yang tidak hemat energi. Untuk menjaga ketertiban dan kerapian wilayah kota, sistem zonasi memang baik diterapkan. Namun, bukan dalam lingkup yang sangat besar seperti kota metropolitan Jakarta. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlimpah ruah dan selalu menimbulkan kemacetan jelas-jelas merupakan pemborosan energi. Yang keempat, lanskap arsitektur hemat energi. Kata luar ruang ini juga dikenal dengan istilah lanskap. Secara prinsip, untuk menuju tata lanskap yang sungguh-sungguh mendukung penghematan energi dan menjaga kelestarian alam. Beberapa hal yang diuraikan berikut ini dapat menjadi bahan pertimbangan. Pemilihan jenis pepohonan sesuai, penanaman pohon sebagai pembayang atau peneduh bangunan, dan pencahayaan yang hemat energi. Selanjutnya mengenai sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Sistem manajemen lingkungan merupakan bagian dari seri ISO 14001 yang merupakan suatu sistem yang mengorganisasikan kebijakan lingkungan, perencanaan, implementasi, pemeriksaan, tindakan koreksi, dan tinjauan manajemen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan, sehingga tercapai perbaikan lingkungan secara terus-menerus atau yang disebut dengan berkesinambungan. Pengelolaan lingkungan telah dimulai beberapa abad yang lalu, tetapi baru benar-benar dimulai pada tahun 1960-an dan 1980-an akibat ditemukannya pencemaran di beberapa tempat di belahan dunia ini yang diakibatkan oleh beragam zat pencemar. Percobaan-percobaan untuk melakukan standarisasi mutu telah dibuat oleh banyak organisasi internasional. Namun demikian, baru pada tahun 1990-an hal itu dapat dicapai. Salah satu standar yang memperoleh perhatian cukup besar adalah British Standard atau yang disingkat dengan BS 5750 yang sebagian besar mengarah pada standar mutu ISO 9000. Pengelolaan lingkungan dan gerakan standarisasi muncul pada tahun 1990-an. Hal ini melalui kerja keras dari banyak individu dan organisasi seperti yang pertama, International Organization for Standardization atau yang disingkat dengan ISO. Yang kedua, British Standard Institute atau yang disingkat dengan BSI. Dan yang terakhir, yang ketiga, American National Standard Institute atau yang disingkat dengan ANSI. Selanjutnya, mengenai manajemen lingkungan atau ISO. Perkembangan industri saat ini telah mendominasi kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat, sesuai dengan aktivitas dan gaya hidupnya yang beragam. Gambaran mengenai pertumbuhan produksi industri manufaktur pada tahun 2011 dan tahun 2012 disajikan pada gambar yang akan kami tampilkan dalam video ini. Menurut data yang disajikan, pertumbuhan produksi industri besar sedang atau yang disingkat dengan IBS pada triwulan 4 sampai 2012 naik sebesar 9,47% dari triwulan 3 sampai tahun 2012. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan produksi industri kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer sebesar 12,09%, lalu industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 9,31%, dan industri percetakan dan produksi media rekaman sebesar 6,89%. Data tersebut diambil dari BPS 2013. Konsep ISO 14001. Secara umum, jika suatu perusahaan mempunyai sistem manajemen lingkungan yang baik, maka kinerja perusahaannya juga akan bertambah baik.
Standar SML mengacu pada ISO 14001. Organisasi atau perusahaan akan menerapkan SML perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi seluruh aspek dan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. ISO 14001 tidak mengatur standar mengenai cara melakukan identifikasi dan penilaian aspek dan dampak lingkungan. Untuk melakukan penilaian aspek dan dampak lingkungan ini diserahkan kepada prapakarsa sendiri. Yang kedua, kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan suatu perusahaan tertuang dalam Pernyataan Kebijakan Lingkungan yang merupakan suatu deklarasi yang telah ditandatangani oleh manajemen puncak yang isinya menyatakan bahwa perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama. Selanjutnya, perbaikan manajemen secara berkesinambungan. Tindakan perbaikan secara berkesinambungan sangat diperlukan dalam perusahaan apabila dalam suatu audit diketahui adanya penyimpangan. Karena penyimpangan yang terjadi dapat membahayakan bagi perusahaan itu sendiri. Jadi, tindakan perbaikan yang secara berkesinambungan ini adalah merupakan jiwa dari ISO 14001 itu. Yaitu, dalam ISO 14001 ada suatu pernyataan Continual Improvement, modal SML ISO 14001 yang memuat persyaratan yang digambarkan sebagai berikut. Ingat, kondisi sumber daya alam dan lingkungan atau yang disingkat dengan SDAL yang terbatas dan jika industrialisasi dilakukan tanpa memperdulikan kualitas sumber daya alam, hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan, yang mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. International Organization for Standardization atau yang disingkat dengan ISO seri 14001 merupakan standar internasional yang saat ini digunakan di dunia sebagai instrumen untuk menjamin kinerja SML. Sertifikasi ISO seri 14001 ini dapat mendukung pandangan dari luar dan memberikan jaminan atas komitmen serta kinerja perusahaan, di mana pandangan tersebut memberikan perbedaan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria lingkungan. Hal ini dikarenakan ISO 14001 merupakan sarana bagi perusahaan untuk fokus terhadap pengendalian aspek lingkungan atau arah aktivitas produk dalam pelayanan yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan seperti emisi udara, tanah, dan air. Mengenai manfaat desain untuk lingkungan. Manfaat terbesar adalah berkurangnya dampak pada lingkungan yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi semua komponen ekosistem, termasuklah itu manusia. Manfaat yang didapat konsumen akan nampak pada udara, tanah, dan air yang lebih bersih dan juga lebih sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan-perbaikan yang tidak selalu efektif sehingga secara keseluruhan kualitas hidup akan meningkat. Desain untuk lingkungan dapat mengarah pada penghematan biaya dalam jangka panjang untuk pihak produsen. Minimalisasi limbah. Minimalisasi limbah merupakan pengurangan sebanyak mungkin dari limbah berbahaya yang dihasilkan, diolah, disimpan, atau dikirim untuk dibuang. Dari perspektif secara global, minimalisasi limbah adalah tema yang umum dan dalam beberapa hal negara-negara timur dan Eropa berada di depan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena kurangnya area lahan dan sumber daya di bagian dunia tersebut. Misal, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman tentang kewajiban mengambil kembali kemasan produk. Minimalisasi limbah, baik industri, rumah tangga, dan bentuk usaha lainnya, adalah langkah menuju pelestarian lingkungan di masa depan. Manfaat minimalisasi limbah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi dampak lingkungan.
Yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja. Yang ketiga, menyesuaikan dengan peraturan. Dan yang keempat, mengurangi biaya operasional. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan yang bersifat beracun dan berbahaya yang dapat merusak apapun yang terkontaminasi dengannya, baik itu benda, hewan, ataupun manusia. Limbah B3 merupakan limbah yang berisi bahan beracun dan berbahaya. Dalam pengelolaan limbah B3, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Perlu dilakukan penetapan jenis limbah khusus, kriteria limbah B3, dan cara pengelolaan limbah B3. Yang kedua, minimalisasi limbah B3 merupakan prioritas. Yang ketiga, untuk meminimalisasi risiko, maka tempat pengelolaan limbah B3 harus sedekat mungkin dengan tempat limbah dihasilkan. Yang keempat, polluter pay principle, yaitu siapapun yang menghasilkan limbah B3 harus bertanggung jawab untuk mengelola limbah tersebut. Yang kelima, dalam pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan prinsip from cradle to grave. Untuk meminimisasi penggunaan pada limbah B3, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, reduksi pada sumber. Yang kedua, substitusi bahan. Kita dapat mengganti penggunaan bahan yang mengandung limbah B3 dan bersifat toksik dengan penggunaan bahan yang tidak mengandung limbah B3 atau sedikit mengandung limbah B3 dan tidak bersifat toksik. Yang ketiga, cara yang dapat dilakukan adalah dengan waste exchange, dan yang keempat adalah teknologi bersih. Audit lingkungan. Audit lingkungan adalah alat pemeriksa komprehensif dalam sistem manajemen lingkungan. Audit lingkungan merupakan satu alat untuk memverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan performasi lingkungan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Manfaat audit lingkungan yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko lingkungan. Yang kedua, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial. Yang keempat, mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha. Yang kelima, membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses pengadilan. Yang keenam, meningkatkan kepedulian pimpinan penanggung jawab usaha. Yang ketujuh, mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya. Yang ke-8, menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan atau pemegang saham. Demikian presentasi dari materi kami, dan yang menjadi kesimpulannya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Keadaan ini disebut dengan scarcity. Adanya masalah ekonomi tersebut membuat manusia harus mampu mengelola dan menggunakan sumber daya yang ada dengan bijak agar tidak musnah. Oleh karena itu, pendaya gunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat harus dilakukan secara terus-menerus, rasional, optimal, dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih. Ini sangat manis kelezatannya. Cukup sudah sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata yang kami gunakan, tolong dimaafkan ya. Jangan lupa untuk like, komen, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye.